Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman media yang saya banggakan, pada hari ini saya kedatangan Pak Direktur Utama Pertamina bersama Pak Komisaris Utama Pertamina, dan saya juga didampingi Jampisus. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, tentunya yang akan bersangkutan dengan masalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kami. Mencermati dinamika masyarakat terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berupa penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS. Di sana ini kami sampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah bahwa penyidikan ini tembus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tempus ini nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya, minyak pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai, dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 2024. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Kemudian yang ketiga, bahwa benar ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Pertamina Pataniaga melakukan pembelian dan pembayaran terhadap BBM atau RON 92, namun yang mohon ini dimengerti dan disampaikan pada masyarakat sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan situasi kondisi minyak Pertamina mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang keempat, bahwa penegakan hukum yang dilakukan dalam perkara ini merupakan bentuk sinergitas kolaborasi antara Kejaksaan Agung dan PT Pertamina dan rangka pembersih-bersih BUMN menuju Pertamina yang dengan good corporate governance dengan melakukan perbaikan tata kelola pada PT Pertamina. Mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan langsung kepada Pak Dirut atau Pak Komut sehingga akan lebih jelas lagi. Yang kelima, bahwa perlu saya tegaskan dalam penanganan perkara ini tidak ada intervensi dari pihak manapun, melainkan murni sebagai penegakan hukum dalam rangka mendukung asta-cita pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Dan saat ini penyidik fokus untuk menyelesaikan termasuk bekerja sama dengan ahli keuangan
untuk menghitung kerugian keuangan negara yang real dari tahun 2018 sampai 2023. Dan tentunya dengan keterangan ini kami berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang 446. Itu pernyataan yang kami sampaikan, dan ini adalah hasil dari pembicaraan kami dengan Pak Dirut. Dan tentunya kalau teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, atau mungkin Pak Dirut akan menyampaikan hal-hal tertentu dulu, dan nanti kita akan beri kesempatan. Pak Kapuspen, tolong beri kesempatan yang seluas-luasnya pada teman-teman untuk menanyakan hal ini, tapi khusus tentang BBM Pertamina. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Jaksa Agung beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung, pada kesempatan ini izinkan kami dari PT Pertamina Persero menyampaikan rasa hormat, apresiasi, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan untuk dapat bersama-sama melakukan konferensi pers pada pagi hari ini. Kita mengetahui bersama dan kami sangat mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaan, yang dilakukan penting bagi kami untuk terus semakin introspeksi diri dan tentunya melihat apabila ada area atau celah untuk kemudian kita semakin meningkatkan tata kelola perusahaan agar jauh lebih baik ke depan. Sehubungan dengan kualitas BBM yang saat ini beredar, yang saat ini berada di seluruh SPBU Pertamina, kami juga melakukan uji rutin setiap tahun bekerja sama dengan Lemigas. Bukan hanya karena ada kejadian ini, tapi ini sudah adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lemigas kepada badan usaha hilir, termasuk salah satunya adalah Pertamina. Beberapa kesempatan lalu juga kami sudah melakukan uji sampel bersama Lemigas di 75 tempat, termasuk di Terminal Pertamina Pelumpang, begitu juga di 33 SPBU yang tersebar antara lain di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan. Dan hasil dari pengujian itu menunjukkan adalah kualitas produk BBM Pertamina, hasilnya juga sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis seperti yang dipersyaratkan di Migas SDM. Uji ini akan kami lakukan terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya kami juga menyampaikan ke masyarakat bahwa uji ini akan terbuka dan transparan. Masyarakat juga dapat ikut serta untuk mengawasi. Dengan demikian, menyampaikan selain call center 135, saya juga memberikan nomor pribadi yang bisa menerima pesan dari masyarakat seandainya menemukan, karena biasanya ketika ada waktu yang sesuai pada malam hari, saya membalas pesan-pesan yang masuk sebagai wujud dari keseriusan dan semangat kita bersama untuk semakin mendorong kualitas Pertamina, pelayanan Pertamina menjadi lebih baik. Pola pelayanan di masyarakat sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir, masyarakat tidak perlu cemas bahwa produk yang berada di SPBU Pertamina sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis. Tentunya Pertamina, kami akan terus memperbaiki diri
kami juga akan terus berusaha aktivitas lainnya. Untuk itu, salah satu fokus yang utama yaitu kami menjamin pelayanan dan distribusi energi dapat berlangsung dengan baik dan energi dapat tersedia di seluruh wilayah Indonesia agar supaya masyarakat dapat terlayani dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali surveyor dari Surveyor Indonesia dan TUV Rembang Indonesia mungkin dapat memberikan Bapak Sekurian dan rekan-rekan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Lemigas sebagai badan layanan umum yang melakukan pengujian terhadap jasa layanan di bidang minyak dan gas bumi, salah satunya melakukan pengujian kualitas dari BBM yang beredar di masyarakat. Yang kedua, kami melakukan pengujian BBM yang berada di masyarakat berdasarkan sebagai bagian dari pengawasan mutu BBM oleh Ditjen Migas, spesifikasinya memenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan di pemerintah dalam ini di Ditjen Migas. Kemudian yang terakhir yang kemarin kami melakukan pengujian juga di sebagaimana sampaikan Pak Dirut di Jakarta, kemudian di Depok, Bogor, termasuk Tangsel dan Jombang. Kami sudah Pak Dirut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Pada tanggal 5 Maret 2025 kemarin, PT Surveyor Indonesia sebagai independent surveyor diundang oleh Pertamina Persero untuk melakukan sampling uji terhadap 3 parameter terkait dengan densitas, temperatur, dan warna untuk Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo di 2 SPBU. Dari hasil pengujian yang dilaksanakan terhadap 3 parameter tersebut, hasilnya masih dalam rentang batasan mutu sesuai dengan peraturan Ditjen Migas yang terkait, ya, nomor 0486 dan nomor 110. Mungkin demikian keterangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Monggo. Dari TUV Rembang. dari TUV. Nah, Iya. silakan Pak. Terima kasih Bapak Jaksa Agung dan jajaran yang saya hormati, Bapak Komut, Bapak Dirut beserta jajaran yang saya hormati, Bapak dan Ibu wartawan yang saya hormati juga. Kami PT TUV Rembang Indonesia melakukan pengecekan quality dan quantity. Untuk aspek quality, parameter ceknya adalah pengecekan densitas yang sudah ditetapkan oleh Pertamina, sudah masuk toleransi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Baik, teman-teman, dikasih yang dipunyai oleh Pertamina, dan untuk itu tentunya mengharapkan pada masyarakat untuk jangan ragu lagi menggunakan bahan bakar milik Pertamina. Kemudian apabila ada teman-teman mungkin yang ingin menyampaikan beberapa hal, silakan nanti Pak Kapuspan, mungkin Pak Kapuspan untuk terus mengatakan ulang lebih tinggi juga, itu ada keterkaitan dengan Pertamina Pusat. Maksudnya dalam proses itu apakah perlu persetujuan juga dari Pertamina Pusat? Nah, sejauh ini kan pemeriksaan yang dilakukan ke hanya menyangkut produk bahan bakar Pertamina. Silakan. yang dilakukan kan di tahun 2018 sampai 2023. Apakah ada data minyak-minyak tersebut disebar di daerah mana saja yang dilakukan, yang dibanding di luar, yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, kemudian jumlah total minyaknya yang di blending itu berapa Pak sebenarnya? Kalau untuk Pak Jaksa Agung, apakah ada kemungkinan ini kan periodenya kena di masa periode COVID Pak? Pasal yang dikenakan apakah akan ada pasal khusus penanganan COVID juga terkait korupsinya? Baik, Ibu dari CNN, tentunya proses ini masih berlangsung, proses Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu
bagaimana hasil penyelidikan ini. Ya. Saat 2023 ini kepada konsumen khususnya Pertamax gitu. Kemudian Pak, kemarin Pak Ega di DPR tanggal 25 itu bilang penjualannya turun 5% gitu. Apakah memang di tanggal itu aja atau gimana penjualan Pertamina terkait dengan kasus ini? Terima kasih. Baik, Ibu Francisca dari Global Tech House. Bloomberg. Baik, tentunya nanti kami akan meminta masukan dari tim sebelumnya, karena mohon maaf untuk periode 2018-2023 kami kebetulan belum bergabung di Pertamina, jadi nanti kami akan mengecek nanti informasi yang ada di Pertamina. Selanjutnya juga tentunya kami akan kumpulkan data yang sudah bersama-sama kita lakukan pengujian dengan Lemigas untuk produk-produk Pertamina pada periode itu. Terima kasih. Saya penjual. Ada satu lagi. Ibu-ibu semua. Satu lagi. Izin Pak, saya Nadia dari Antara. Izin Pak mau tanya, ini kan kasus yang lumayan besar ya, perkiraan kerugian negaranya gitu. Adakah dari Kejagung bekerja sama dengan Kementerian BUMN? Dari kejaksaan, dan tentunya lagi ke depan bukan hanya kita melakukan represif saja, penindakan, tapi kita akan memperbaiki tata kelolanya sehingga kebocoran ini tidak terulang lagi. Itu yang akan kita lakukan. Terakhir TV One terkait ini. Ya, mau nanya ke Pak Jaksa, mungkin tadi kan kita akan bahas lagi, akan diberikan kesempatan bertanya di Jampitsus nanti Pak. Nah, tapi kalau untuk hari ini sendiri akan ada update mungkin Pak terkait perkembangan penyelidikannya, mungkin disebutkan dulu Pak, apakah akan ada perkembangannya atau bagaimana Pak untuk kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga ini Pak? Sampai saat ini kita masih seperti yang kemarin, belum ada hal-hal yang baru atau apalagi mungkin tersangka baru, belum. Tapi insya Allah ke depan kita akan terus laksanakan, dan saya minta pada Jampitsus untuk perkara ini segera selesai sehingga masyarakat lebih tenang lagi, apalagi menghadapi hari-hari raya begitu. Jadi saya mengharapkan nanti Jampitsus untuk segera menindaklanjuti, dan perhitungannya nanti dengan BPK, kita akan minta BPK membantu kita untuk menghitung kerugian negaranya, dan insya Allah segera akan kita lakukan dengan segera. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan sejujurnya saya minta mohon pada teman-teman untuk sampaikan ke masyarakat untuk jangan ragu ya, melakukan atau menggunakan bahan bakar yang dibuat oleh Pertamina, dan itu pasti jaminan mutu. Bukan iklan, tapi insya Allah kita punya satu Pertamina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman media yang saya banggakan, pada hari ini saya kedatangan Pak Direktur Utama Pertamina bersama Pak Komisaris Utama Pertamina, dan saya juga didampingi Jampisus. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, tentunya yang akan bersangkutan dengan masalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kami. Mencermati dinamika masyarakat terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berupa penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS. Di sana ini kami sampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah bahwa penyidikan ini tembus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tempus ini nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya, minyak pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai, dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 2024. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Kemudian yang ketiga, bahwa benar ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Pertamina Pataniaga melakukan pembelian dan pembayaran terhadap BBM atau RON 92, namun yang mohon ini dimengerti dan disampaikan kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan situasi kondisi minyak Pertamina mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang keempat, bahwa penegakan hukum yang dilakukan dalam perkara ini merupakan bentuk sinergitas kolaborasi antara Kejaksaan Agung dan PT Pertamina dan rangka pembersih-bersih BUMN menuju Pertamina yang dengan good corporate governance dengan melakukan perbaikan tata kelola pada PT Pertamina. Mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan langsung kepada Pak Dirut atau Pak Komut sehingga akan lebih jelas lagi. Yang kelima, bahwa perlu saya tegaskan, dalam penanganan perkara ini tidak ada intervensi dari pihak manapun, melainkan murni sebagai penegakan hukum dalam rangka mendukung asta-cita pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Dan saat ini penyidik fokus untuk menyelesaikan termasuk bekerja sama dengan ahli keuangan
untuk menghitung kerugian keuangan negara yang real dari tahun 2018 sampai 2023. Dan tentunya dengan keterangan ini kami berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang 446. Itu pernyataan yang kami sampaikan, dan ini adalah hasil dari pembicaraan kami dengan Pak Dirut. Dan tentunya kalau teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, atau mungkin Pak Dirut akan menyampaikan hal-hal tertentu dulu, dan nanti kita akan beri kesempatan. Pak Kapuspen, tolong beri kesempatan yang seluas-luasnya pada teman-teman untuk menanyakan hal ini, tapi khusus tentang BBM Pertamina. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Jaksa Agung beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung. Pada kesempatan ini izinkan kami dari PT Pertamina Persero menyampaikan rasa hormat, apresiasi, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan untuk dapat bersama-sama melakukan konferensi pers pada pagi hari ini. Kita mengetahui bersama dan kami sangat mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaan, yang dilakukan penting bagi kami untuk terus semakin introspeksi diri dan tentunya melihat apabila ada area atau celah untuk kemudian kita semakin meningkatkan tata kelola perusahaan agar jauh lebih baik ke depan. Sehubungan dengan kualitas BBM yang saat ini beredar, yang saat ini berada di seluruh SPBU Pertamina, kami juga melakukan uji rutin setiap tahun bekerja sama dengan Lemigas. Bukan hanya karena ada kejadian ini, tapi ini sudah adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lemigas kepada badan usaha hilir, termasuk salah satunya adalah Pertamina. Beberapa kesempatan lalu juga kami sudah melakukan uji sampel bersama Lemigas di 75 tempat, termasuk di Terminal Pertamina Pelumpang, begitu juga di 33 SPBU yang tersebar antara lain di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan. Dan hasil dari pengujian itu menunjukkan adalah kualitas produk BBM Pertamina, hasilnya juga sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis seperti yang dipersyaratkan di Migas SDM. Uji ini akan kami lakukan terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya kami juga menyampaikan ke masyarakat bahwa uji ini akan terbuka dan transparan. Masyarakat juga dapat ikut serta untuk mengawasi. Dengan demikian, menyampaikan selain call center 135, saya juga memberikan nomor pribadi yang bisa menerima pesan dari masyarakat seandainya menemukan, karena biasanya ketika ada waktu yang sesuai pada malam hari, saya membalas pesan-pesan yang masuk sebagai wujud dari keseriusan dan semangat kita bersama untuk semakin mendorong kualitas Pertamina, pelayanan Pertamina menjadi lebih baik. Pola pelayanan di masyarakat sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir, masyarakat tidak perlu cemas bahwa produk yang berada di SPBU Pertamina sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis. Tentunya Pertamina, kami akan terus memperbaiki diri, kami juga akan terus
berusaha aktivitas lainnya. Untuk itu salah satu fokus yang utama yaitu kami menjamin pelayanan dan distribusi energi dapat berlangsung dengan baik dan energi dapat tersedia di seluruh wilayah Indonesia agar supaya masyarakat dapat terlayani dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali surveyor dari Surveyor Indonesia dan TUV Rainland Indonesia mungkin dapat memberikan Bapak Sekurian dan rekan-rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Unigas sebagai badan layanan umum yang melakukan pengujian terhadap jasa layanan di bidang minyak dan gas bumi, salah satunya melakukan pengujian kualitas dari BBM yang beredar di masyarakat. Yang kedua, kami melakukan pengujian BBM yang berada di masyarakat berdasarkan sebagai bagian dari pengawasan mutu BBM oleh Ditjen Migas, spesifikasinya memenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan di pemerintah dalam ini di Ditjen Migas. Kemudian yang terakhir yang kemarin kami melakukan pengujian juga di sebagaimana sampaikan Pak Dirut di Jakarta, kemudian di Depok, Bogor, termasuk Tangsel dan Jombang. Kami sudah Pak Dirut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Pada tanggal 5 Maret 2025 kemarin, PT Surveyor Indonesia sebagai independent surveyor diundang oleh Pertamina Persero untuk melakukan sampling uji terhadap 3 parameter terkait dengan densitas, temperatur, dan warna untuk Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo di 2 SPBU. Dari hasil pengujian yang dilaksanakan terhadap 3 parameter tersebut, hasilnya masih dalam rentang batasan mutu sesuai dengan peraturan Ditjen Migas yang terkait, ya, nomor 0486 dan nomor 110. Mungkin demikian keterangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari monggo. Dari TUV Rainland. dari TUV. Nah, Iya. silakan Pak. Terima kasih Bapak Jaksa Agung dan jajaran yang saya hormati, Bapak Komut, Bapak Dirut beserta jajaran yang saya hormati, Bapak dan Ibu wartawan yang saya hormati juga. Kami PT TUV Rainland Indonesia melakukan pengecekan quality dan quantity. Untuk aspek quality, parameter ceknya adalah pengecekan densitas yang sudah ditetapkan oleh Pertamina, sudah masuk toleransi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Baik, teman-teman, dikasih yang dipunyai oleh Pertamina, dan untuk itu tentunya mengharapkan pada masyarakat untuk jangan ragu lagi menggunakan bahan bakar milik Pertamina. Kemudian apabila ada teman-teman mungkin yang ingin menyampaikan beberapa hal, silakan nanti Pak Kapuspen, mungkin Pak Kapuspen untuk Terus mengatakan ulang lebih tinggi juga, itu ada keterkaitan dengan Pertamina Pusat. Maksudnya dalam proses itu apakah perlu persetujuan juga dari Pertamina Pusat? Nah, sejauh ini kan pemeriksaan yang dilakukan ke hanya menyangkut produk bahan bakar Pertamina. Silakan. yang dilakukan kan di tahun 2018 sampai 2023. Apakah ada data minyak-minyak tersebut disebar di daerah mana saja yang dilakukan, yang dibanding di luar, yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, kemudian jumlah total minyaknya yang di blending itu berapa Pak sebenarnya? Kalau untuk Pak Jaksa Agung, apakah ada kemungkinan ini kan periodenya kena di masa periode COVID Pak? Pasal yang dikenakan apakah akan ada pasal khusus penanganan COVID juga terkait korupsinya? Baik, Ibu dari CNN, tentunya proses ini masih berlangsung, proses Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu
bagaimana hasil penyelidikan ini. Ya. Yang hitam. Bajunya. Saat 2023 ini kepada konsumen khususnya Pertamax gitu. Kemudian Pak, kemarin Pak Ega di DPR tanggal 25 itu bilang penjualannya turun 5% gitu. Apakah memang di tanggal itu aja atau gimana penjualan Pertamina terkait dengan kasus ini? Terima kasih. Baik, Ibu Francisca dari Global Tech House. Bloomberg. Baik, tentunya nanti kami akan meminta masukan dari tim sebelumnya, karena mohon maaf untuk periode 2018-2023 kami kebetulan belum bergabung di Pertamina, jadi nanti kami akan mengecek nanti informasi yang ada di Pertamina. Selanjutnya juga tentunya kami akan kumpulkan data yang sudah bersama-sama kita lakukan pengujian dengan Lemigas untuk produk-produk Pertamina pada periode itu. Terima kasih. Saya penjualan. Ada satu lagi. Ibu-ibu semua. Satu lagi. Oke. Izin Pak, saya Nadia dari Antara. Izin Pak mau tanya, ini kan kasus yang lumayan besar ya, perkiraan kerugian negaranya gitu. Adakah dari Kejagung bekerja sama dengan Kementerian BUMN? Dari kejaksaan, dan tentunya lagi ke depan bukan hanya kita melakukan represif saja, penindakan, tapi kita akan memperbaiki tata kelolanya sehingga kebocoran ini tidak terulang lagi. Itu yang akan kita lakukan. Mungkin terakhir TV One terkait ini. Ya, mau nanya ke Pak Jaksa, mungkin tadi kan kita akan bahas lagi, akan diberikan kesempatan bertanya di Jampitsus nanti Pak. Nah, tapi kalau untuk hari ini sendiri akan ada update mungkin Pak terkait perkembangan penyelidikannya, mungkin disebutkan dulu Pak, akan ada perkembangannya atau bagaimana Pak untuk kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga ini Pak? Sampai saat ini kita masih seperti yang kemarin, belum ada hal-hal yang baru atau apalagi mungkin tersangka baru, belum. Tapi insya Allah ke depan kita akan terus laksanakan, dan saya minta pada Jampitsus untuk perkara ini segera selesai sehingga masyarakat lebih tenang lagi, apalagi menghadapi hari-hari raya begitu. Jadi saya mengharapkan nanti Jampitsus untuk segera menindaklanjuti, dan perhitungannya nanti dengan BPK, kita akan minta BPK membantu kita untuk menghitung kerugian negaranya, dan insya Allah segera akan kita lakukan dengan segera. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan sejujurnya saya minta mohon pada teman-teman untuk sampaikan ke masyarakat untuk jangan ragu ya, melakukan atau menggunakan bahan bakar yang dibuat oleh Pertamina, dan itu pasti jaminan mutu. Bukan iklan, tapi insya Allah kita punya satu Pertamina
menghadirkan lokal. Halo Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman media yang saya banggakan, pada hari ini saya kedatangan Pak Direktur Utama Pertamina bersama Pak Komisaris Utama Pertamina, dan saya juga didampingi Jampisus. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, tentunya yang akan bersangkutan dengan masalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kami. Mencermati dinamika masyarakat terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berupa penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKS. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah bahwa penyidikan ini tembus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tempus ini nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya, minyak pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai, dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi
stop di dalam tahun 2024. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Kemudian yang ketiga, bahwa benar ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Pertamina Pataniaga melakukan pembelian dan pembayaran terhadap BBM atau RON 92, namun yang mohon ini dimengerti dan disampaikan kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan situasi kondisi minyak Pertamina mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang keempat, bahwa penegakan hukum yang dilakukan dalam perkara ini merupakan bentuk sinergitas kolaborasi antara Kejaksaan Agung dan PT Pertamina dan rangka pembersih-bersih BUMN menuju Pertamina yang dengan good corporate governance dengan melakukan perbaikan tata kelola pada PT Pertamina. Mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan langsung kepada Pak Dirut atau Pak Pomut sehingga akan lebih jelas lagi. Yang kelima, bahwa perlu saya tegaskan, dalam penanganan perkara ini tidak ada intervensi dari pihak manapun, melainkan murni sebagai penegakan hukum dalam rangka mendukung asta-cita pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Dan saat ini penyidik fokus untuk menyelesaikan termasuk bekerja sama dengan ahli keuangan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang real dari tahun 2018 sampai 2023. Dan tentunya dengan keterangan ini kami berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang 446. Itu pernyataan yang kami sampaikan dan ini adalah hasil dari pembicaraan kami dengan Pak Dirut. Dan tentunya kalau teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan atau mungkin Pak Dirut akan menyampaikan hal-hal tertentu dulu dan nanti kita akan beri kesempatan Pak Kapuspen tolong beri kesempatan yang seluas-luasnya pada teman-teman untuk menanyakan hal ini, tapi khusus tentang BBM Pertamina. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Jaksa Agung beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung. Pada kesempatan ini izinkan kami dari PT Pertamina Persero menyampaikan rasa hormat, apresiasi, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan untuk dapat bersama-sama melakukan konferensi pers pada pagi hari ini. Kita mengetahui bersama dan kami sangat mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaan yang dilakukan penting bagi kami untuk terus semakin introspeksi diri dan tentunya melihat apabila ada area atau celah untuk kemudian kita semakin meningkatkan tata kelola perusahaan agar jauh lebih baik ke depan. Sehubungan dengan kualitas BBM yang saat ini beredar, yang saat ini berada di seluruh SPBU Pertamina, kami juga melakukan uji rutin setiap tahun bekerja sama dengan Lemigas. Bukan hanya karena ada kejadian ini, tapi ini sudah adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lemigas kepada badan usaha hilir, termasuk salah satunya adalah Pertamina. Beberapa kesempatan lalu juga kami
sudah melakukan uji sampel bersama Lemigas di 75 tempat, termasuk di Terminal Pertamina Pelumpang, begitu juga di 33 SPBU yang tersebar antara lain di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan. Dan hasil dari pengujian itu menunjukkan adalah kualitas produk BBM Pertamina hasilnya juga sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis seperti yang dipersyaratkan di Migas SDM. Uji ini akan kami lakukan terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya kami juga menyampaikan ke masyarakat bahwa uji ini akan terbuka dan transparan. Masyarakat juga dapat ikut serta untuk mengawasi. Dengan demikian, menyampaikan selain call center 135, saya juga memberikan nomor pribadi yang bisa menerima pesan dari masyarakat seandainya menemukan, karena biasanya ketika ada waktu yang sesuai pada malam hari, saya membalas pesan-pesan yang masuk sebagai wujud dari keseriusan dan semangat kita bersama untuk semakin mendorong kualitas Pertamina, pelayanan Pertamina menjadi lebih baik. Pola pelayanan di masyarakat sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir, masyarakat tidak perlu cemas bahwa produk yang berada di SPBU Pertamina sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis. Tentunya Pertamina, kami akan terus memperbaiki diri, kami juga akan terus berusaha aktivitas lainnya. Untuk itu, salah satu fokus yang utama yaitu kami menjamin pelayanan dan distribusi energi dapat berlangsung dengan baik dan energi dapat tersedia di seluruh wilayah Indonesia agar supaya masyarakat dapat terlayani dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali surveyor dari Surveyor Indonesia dan TUV Rainline Indonesia mungkin dapat memberikan Bapak Sekurian dan rekan-rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Lemigas sebagai badan layanan umum yang melakukan pengujian terhadap jasa layanan di bidang minyak dan gas bumi, salah satunya melakukan pengujian kualitas dari BBM yang beredar di masyarakat. Yang kedua, kami melakukan pengujian BBM yang berada di masyarakat berdasarkan sebagai bagian dari pengawasan mutu BBM oleh Dirjen Migas, spesifikasinya memenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan di pemerintah dalam ini di Dirjen Migas. Kemudian yang terakhir, yang kemarin kami melakukan pengujian juga di sebagaimana sampaikan Pak Dirut di Jakarta, kemudian di Depok, Bogor, termasuk Tangsel dan Pelumpang. Kami sudah Pak Dirut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Pada tanggal 5 Maret 2025 kemarin, PT Surveyor Indonesia sebagai independent surveyor diundang oleh Pertamina Persero untuk melakukan sampling uji terhadap 3 parameter terkait dengan densitas, temperatur, dan warna untuk Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo di 2 SPBU. Dari hasil pengujian yang dilaksanakan terhadap 3 parameter tersebut, hasilnya masih dalam rentang batasan mutu sesuai dengan peraturan Dirjen Migas yang terkait, ya, nomor 0486 dan nomor 110. Mungkin demikian keterangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, monggo. Jadi TUV Rainline. dari TUV. Nah, Iya. silakan Pak. Terima kasih Bapak Jaksa Agung dan jajaran yang saya hormati, Bapak Komut, Bapak Dirut beserta jajaran yang saya hormati, Bapak dan Ibu wartawan yang saya hormati juga. Kami PT TUV Rainline Indonesia akan pengecekan quality dan quantity. Untuk aspek quality, parameter ceknya adalah
pengecekan densitas yang sudah ditetapkan oleh Pertamina. Sudah masuk toleransi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Baik, teman-teman, aplikasi yang dipunyai oleh Pertamina. Dan untuk itu tentunya mengharapkan pada masyarakat untuk jangan ragu lagi menggunakan bahan bakar milik Pertamina. Kemudian apabila ada teman-teman mungkin yang ingin menyampaikan beberapa hal, silakan nanti Pak Kapuspen, mungkin Pak Kapuspen untuk Terus mengatakan ulang lebih tinggi juga, itu ada keterkaitan dengan Pertamina Pusat. Maksudnya dalam proses itu apakah perlu persetujuan juga dari Pertamina Pusat? Nah, sejauh ini kan pemeriksaan yang dilakukan ke hanya menyangkut produk bahan bakar Pertamina. Silakan. yang dilakukan kan di tahun 2018 sampai 2023. Apakah ada data minyak-minyak tersebut disebar di daerah mana saja yang dilakukan, yang dibanding di luar, yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian jumlah total minyaknya yang di blending itu berapa Pak sebenarnya? Kalau untuk Pak Jaksa Agung, apakah ada kemungkinan ini kan periodenya kena di masa periode COVID Pak? Pasal yang dikenakan apakah akan ada pasal khusus penanganan COVID juga terkait korupsinya? Baik, Ibu dari CNN, tentunya proses ini masih berlangsung, proses Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini. Ya. Yang hitam, bajunya. Saat 2023 ini kepada konsumen khususnya Pertamax gitu. Kemudian Pak, kemarin Pak Ega di DPR tanggal 25 itu bilang penjualannya turun 5% gitu. Apakah memang di tanggal itu aja atau gimana penjualan Pertamina terkait dengan kasus ini? Terima kasih. baik, Ibu Francisca dari Global Tech House. Bloomberg. Baik, tentunya nanti kami akan meminta masukan dari tim sebelumnya, karena mohon maaf untuk periode 2018-2023 kami kebetulan belum bergabung di Pertamina, jadi nanti kami akan mengecek nanti informasi yang ada di Pertamina. Selanjutnya juga tentunya kami akan kumpulkan data yang sudah bersama-sama kita lakukan pengujian dengan Lemigas untuk produk-produk Pertamina pada periode itu. Terima kasih. Saya penjual. Ada satu lagi. Ibu-ibu semua. Satu lagi. Oke. Izin Pak, saya media dari Antara. Izin Pak mau tanya, ini kan kasus yang lumayan besar ya, perkiraan kerugian negaranya gitu. Adakah dari Kejagung bekerja sama dengan Kementerian BUMN Dari kejaksaan, dan tentunya lagi ke depan bukan hanya kita melakukan represi saja, penindakan, tapi kita akan memperbaiki tata kelolanya sehingga kebocoran ini tidak terulang lagi. Itu yang akan kita lakukan. Terakhir TV One terkait ini. Ya, mau nanya ke Pak Jaksa, mungkin tadi kan kita akan bahas lagi, akan diberikan kesempatan bertanya di Jampitsus nanti Pak. Nah, tapi kalau untuk hari ini sendiri akan ada update mungkin Pak terkait perkembangan penyelidikannya, mungkin disebutkan dulu Pak, apakah akan ada perkembangannya atau bagaimana Pak untuk kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga ini Pak? Sampai saat ini kita masih seperti yang kemarin, belum ada hal-hal yang baru atau apalagi mungkin tersangka baru, belum. Tapi insya Allah ke depan kita akan terus laksanakan, dan saya minta pada Jampitsus untuk perkara ini segera selesai sehingga masyarakat lebih tenang lagi, apalagi menghadapi hari-hari raya begitu. Jadi saya mengharapkan nanti Jampitsus untuk segera menindaklanjuti, dan perhitungannya nanti dengan BPK
kita akan minta BPK membantu kita untuk menghitung kerugian negaranya. Dan insya Allah segera akan kita lakukan dengan segera. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan sejujurnya saya itu minta mohon pada teman-teman untuk sampaikan ke masyarakat untuk jangan ragu ya melakukan atau menggunakan bahan bakar yang dibuat oleh Pertamina, dan itu pasti jaminan mutu. Bukan iklan, tapi insya Allah kita punya satu Pertamina. Menghadirkan lokal, Halo Tribuners, download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman media yang saya banggakan, pada hari ini saya kedatangan Pak Direktur Utama Pertamina bersama Pak Komisaris Utama Pertamina, dan saya juga didampingi Jampisus. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, tentunya yang akan bersangkutan dengan masalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kami. Mencermati dinamika masyarakat terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berupa penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKS. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah bahwa penyidikan ini tembus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tempus ini nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium, ya, minyak pertamak yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi pertamak yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai, dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 2024. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Kemudian yang ketiga, bahwa benar ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Pertamina Pataniaga melakukan pembelian dan pembayaran terhadap BBM atau RON 92, namun yang mohon ini dimengerti dan disampaikan pada masyarakat sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan situasi kondisi minyak Pertamina mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang keempat, bahwa penegakan hukum yang dilakukan dalam perkara ini merupakan bentuk sinergitas kolaborasi antara Kejaksaan Agung dan PT Pertamina dalam rangka pembersih-bersih BUMN menuju Pertamina yang dengan good corporate governance dengan melakukan perbaikan tata kelola pada PT Pertamina. Mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan langsung kepada Pak Dirut atau Pak Komut sehingga akan lebih jelas lagi. Yang kelima, bahwa perlu saya tegaskan, dalam penanganan perkara ini tidak ada intervensi dari pihak manapun, melainkan murni sebagai penegakan hukum dalam rangka mendukung asta-cita pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Dan saat ini penyidik fokus untuk menyelesaikan termasuk bekerja sama dengan ahli keuangan
untuk menghitung kerugian keuangan negara yang real dari tahun 2018 sampai 2023. Dan tentunya dengan keterangan ini kami berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang 446. Itu pernyataan yang kami sampaikan, dan ini adalah hasil dari pembicaraan kami dengan Pak Dirut. Dan tentunya kalau teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, atau mungkin Pak Dirut akan menyampaikan hal-hal tertentu dulu, dan nanti kita akan beri kesempatan. Pak Kapuspen, tolong beri kesempatan yang seluas-luasnya pada teman-teman untuk menanyakan hal ini, tapi khusus tentang BBM Pertamina. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Jaksa Agung beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung, pada kesempatan ini izinkan kami dari PT Pertamina Persero menyampaikan rasa hormat, apresiasi, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan untuk dapat bersama-sama melakukan konferensi pers pada pagi hari ini. Kita mengetahui bersama dan kami sangat mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaan, yang dilakukan penting bagi kami untuk terus semakin introspeksi diri dan tentunya melihat apabila ada area atau celah untuk kemudian kita semakin meningkatkan tata kelola perusahaan agar jauh lebih baik ke depan. Sehubungan dengan kualitas BBM yang saat ini beredar, yang saat ini berada di seluruh SPBU Pertamina, kami juga melakukan uji rutin setiap tahun bekerja sama dengan Lemigas. Bukan hanya karena ada kejadian ini, tapi ini sudah adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lemigas kepada badan usaha hilir, termasuk salah satunya adalah Pertamina. Beberapa kesempatan lalu juga kami sudah melakukan uji sampel bersama Lemigas di 75 tempat, termasuk di Terminal Pertamina Pelumpang, begitu juga di 33 SPBU yang tersebar antara lain di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan. Dan hasil dari pengujian itu menunjukkan adalah kualitas produk BBM Pertamina hasilnya juga sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis seperti yang dipersyaratkan di Migas SDM. Uji ini akan kami lakukan terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya kami juga menyampaikan ke masyarakat bahwa uji ini akan terbuka dan transparan. Masyarakat juga dapat ikut serta untuk mengawasi. Dengan demikian, menyampaikan selain call center 135, saya juga memberikan nomor pribadi yang bisa menerima pesan dari masyarakat seandainya menemukan, karena biasanya ketika ada waktu yang sesuai pada malam hari, saya membalas pesan-pesan yang masuk sebagai wujud dari keseriusan dan semangat kita bersama untuk semakin mendorong kualitas Pertamina, pelayanan Pertamina menjadi lebih baik. Pola pelayanan di masyarakat sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir, masyarakat tidak perlu cemas bahwa produk yang berada di SPBU Pertamina sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis. Tentunya Pertamina kami akan terus memperbaiki diri
kami juga akan terus berusaha aktivitas lainnya. Untuk itu, salah satu fokus yang utama yaitu kami menjamin pelayanan dan distribusi energi dapat berlangsung dengan baik dan energi dapat tersedia di seluruh wilayah Indonesia agar supaya masyarakat dapat terlayani dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali surveyor dari Surveyor Indonesia dan TUV Rembang Indonesia mungkin dapat memberikan Bapak Sekurian dan rekan-rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Unigas sebagai badan layanan umum yang melakukan pengujian terhadap jasa layanan di bidang minyak dan gas bumi, salah satunya melakukan pengujian kualitas dari BBM yang beredar di masyarakat. Yang kedua, kami melakukan pengujian BBM yang berada di masyarakat berdasarkan sebagai bagian dari pengawasan mutu BBM oleh Ditjen Migas, spesifikasinya memenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan di pemerintah dalam ini di Ditjen Migas. Kemudian yang terakhir, yang kemarin kami melakukan pengujian juga di sebagaimana sampaikan Pak Dirut di Jakarta, kemudian di Depok, Bogor, termasuk Tangsel dan Jombang. Kami sudah Pak Dirut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Pada tanggal 5 Maret 2025 kemarin, PT Surveyor Indonesia sebagai independent surveyor diundang oleh Pertamina Persero untuk melakukan sampling uji terhadap 3 parameter terkait dengan densitas, temperatur, dan warna untuk Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo di 2 SPBU. Dari hasil pengujian yang dilaksanakan terhadap 3 parameter tersebut, hasilnya masih dalam rentang batasan mutu sesuai dengan peraturan Ditjen Migas yang terkait, ya, nomor 0486 dan nomor 110. Mungkin demikian keterangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, monggo. Jadi, Dari TUV Rembang. dari TUV. Nah, Iya. silakan Pak. Terima kasih Bapak Jaksa Agung dan jajaran yang saya hormati, Bapak Komut, Bapak Dirut beserta jajaran yang saya hormati, Bapak dan Ibu wartawan yang saya hormati juga. Kami PT TUV Rembang Indonesia melakukan pengecekan quality dan quantity. Untuk aspek quality, parameter ceknya adalah pengecekan densitas yang sudah ditetapkan oleh Pertamina, sudah masuk toleransi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Baik, teman-teman, aplikasi yang dipunyai oleh Pertamina, dan untuk itu tentunya mengharapkan pada masyarakat untuk jangan ragu lagi menggunakan bahan bakar milik Pertamina. Kemudian apabila ada teman-teman mungkin yang ingin menyampaikan beberapa hal, silakan nanti Pak Kapuspen, mungkin Pak Kapuspen untuk Terus mengatakan ulang lebih tinggi juga, itu ada keterkaitan dengan Pertamina Pusat. Maksudnya dalam proses itu apakah perlu persetujuan juga dari Pertamina Pusat? Nah, sejauh ini kan pemeriksaan yang dilakukan ke hanya menyangkut produk bahan bakar Pertamina. Silakan. yang dilakukan kan di tahun 2018 sampai 2023. Apakah ada data minyak-minyak tersebut disebar di daerah mana saja yang dilakukan, yang dibanding di luar, yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian jumlah total minyaknya yang di blending itu berapa Pak sebenarnya? Kalau untuk Pak Jaksa Agung, apakah ada kemungkinan ini kan periodenya kena di masa periode COVID Pak? Pasal yang dikenakan apakah akan ada pasal khusus penanganan COVID juga terkait korupsinya? Baik, Ibu dari CNN, tentunya proses ini masih berlangsung, proses Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu
bagaimana hasil penyelidikan ini. Ya. Yang hitam, bajunya. Saat 2023 ini kepada konsumen khususnya Pertamax gitu. Kemudian Pak, kemarin Pak Ega di DPR tanggal 25 itu bilang penjualannya turun 5% gitu. Apakah memang di tanggal itu aja atau gimana penjualan Pertamina terkait dengan kasus ini? Terima kasih. Baik, Ibu Francisca dari Global Tech House. Bloomberg. Baik, tentunya nanti kami akan meminta masukan dari tim sebelumnya, karena mohon maaf untuk periode 2018-2023 kami kebetulan belum bergabung di Pertamina, jadi nanti kami akan mengecek nanti informasi yang ada di Pertamina. Selanjutnya juga tentunya kami akan kumpulkan data yang sudah bersama-sama kita lakukan pengujian dengan Lemigas untuk produk-produk Pertamina pada periode itu. Terima kasih. Saya penjual. Ada satu lagi. Ibu-ibu semua. Satu lagi. Oke. Izin Pak, saya media dari Antara. Izin Pak mau tanya, ini kan kasus yang lumayan besar ya, perkiraan kerugian negaranya gitu. Adakah dari Kejagung bekerja sama dengan Kementerian BUMN? Dari kejaksaan, dan tentunya lagi ke depan bukan hanya kita melakukan represi saja, penindakan, tapi kita akan memperbaiki tata kelolanya sehingga kebocoran ini tidak terulang lagi. Itu yang akan kita lakukan. Terakhir, TV One, terkait ini. Ya, mau nanya ke Pak Jaksa, mungkin tadi kan kita akan bahas lagi, akan diberikan kesempatan bertanya ke di Jampitsus nanti Pak. Nah, tapi kalau untuk hari ini sendiri akan ada update mungkin Pak terkait perkembangan penyelidikannya, mungkin disebutkan dulu Pak, apa akan ada perkembangannya atau bagaimana Pak untuk kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga ini Pak? Sampai saat ini kita masih seperti yang kemarin, belum ada hal-hal yang baru atau apalagi mungkin tersangka baru, belum. Tapi insya Allah ke depan kita akan terus laksanakan, dan saya minta pada Jampitsus untuk perkara ini segera selesai sehingga masyarakat lebih tenang lagi, apalagi menghadapi hari-hari raya begitu. Jadi saya mengharapkan nanti Jampitsus untuk segera menindaklanjuti, dan perhitungannya nanti dengan BPK, kita akan minta BPK membantu kita untuk menghitung kerugian negaranya, dan insya Allah segera akan kita lakukan dengan segera. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan sejujurnya saya itu minta mohon pada teman-teman untuk sampaikan ke masyarakat untuk jangan ragu ya, melakukan atau menggunakan bahan bakar yang dibuat oleh Pertamina, dan itu pasti jaminan mutu. Bukan iklan, tapi insya Allah kita punya satu Pertamina
menghadirkan lokal Halo Tribuners, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.